wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mandala Lovers. Kita berjumpa kembali di edisi kali ini, yaitu edisi ke-11 dengan tema Saling Sinergi Mencerdaskan Generasi. Dan terima kasih kepada teman-teman sahabat Mandala Lovers yang sudah menonton channel YouTube ini sekarang juga, dan kemudian ajak silahkan teman atau keluarga untuk menonton edisi kali ini, karena edisi kali ini tentunya sudah ada hadir dua narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dari Komite Madrasah sekaligus juga wali siswa. Mari kita sapa. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, ini dengan Bapak Soeharto, kemudian dengan Ibu Ainun ya. Oke, baik. Silakan untuk menyapa terlebih dahulu, mungkin dari Bapak Harto dulu, silakan. Sekuntum bunga melati, seikat bunga dahlia. Assalamualaikum dan semangat pagi. Semoga Mandala Lover sehat dan bahagia. Amin. Ketemu dengan Pak Harto, Ketua Komite Mandua Sleman. Oke, baik. Dibuka dengan pantun itu merasa saya juga sebenarnya pengen. Tapi belum ada persiapan ini rasanya ya. Kemudian Ibu, silahkan Ibu Ainun untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali muridnya dari Masaka Suryatmaja, kelas 11C. Salam semua buat Mandala Lover. Semangat buat seterusnya Mandala Lover maju dan terus berjaya. Luar biasa. Ya, kita ngobrol santai saja ya Bapak Ibu, jadi biar kita tidak tegang nih hari ini gitu. Nah, hari ini itu kan temanya saling sinergi mencerdaskan generasi gitu ya. Nah, tapi sebelum ke arah sana nih, saya pengen tahu terlebih dahulu dari Bapak Harto gitu. Sebenarnya apa sih tugas sama fungsi dari komite gitu? Silakan Pak. Tugas komite adalah memberikan dukungan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di madrasah. Sedangkan fungsi-fungsinya yang pertama memberikan masukan dan pertimbangan di dalam menyusun program kerja, menyusun anggaran dan seterusnya. Juga tugas kami memberikan dukungan pembiayaan, membangun relasi kerja dengan pihak-pihak eksternal, memberikan pengawasan dan juga sekaligus sebagai katalisator antara orang tua dengan pihak madrasah, antara anak-anak dengan pihak madrasah. Seandainya juga ada aspirasi, usulan, masukan, kritik atau saran untuk kemajuan pendidikan di madrasah. Oke, luar biasa itu tugas dan juga fungsi dari komite begitu ya. Kemudian bagaimana sih Pak untuk pendapat komite ini terkait dengan khususnya tema hari ini yaitu saling sinergi mencerdaskan generasi? Terima kasih untuk tema sangat bagus, mengingatkan kita semuanya bahwa kita itu makhluk sosial, maka perlu bersinergi dengan sesama, dengan makhluk lainnya. Terlebih kita yang bekerja di pendidikan tentunya harus bersinergi dengan berbagai pihak agar tujuan pendidikan ini dapat tercapai. Mengingatkan kita, dulu juga ada pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dan ingat juga bahwa berdasarkan sejarah, semua keberhasilan luar biasa itu dilaksanakan dengan gotong royong. Maka komite punya komitmen untuk membangun sinergi semua stakeholder yang ada, termasuk dengan pusat pendidikan, baik dengan keluarga, dengan sekolah atau madrasah, dan juga dengan masyarakat. Ini menjadi komitmen kami untuk mensinergikan semua kegiatan program untuk mencapai sukses pendidikan, sehingga tema ini sangat cocok dan keren gitu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kalau dari segi Ibu ini ya, Ibu Ainun selaku wali siswa, bagaimana nih pendapat dengan tema hari ini, Ibu? Iya, saya sangat mendukung sekali karena kita sebagai wali murid sangat mendukung kegiatan yang diadakan oleh komite
dan itu memang sangat bersinergi karena dari komite terus ke wali murid nanti kita akan menyampaikan ke anak-anak supaya anak-anak juga terus bersemangat dalam bersinergi di dalam kegiatan di dalam ke sekolah. Ya, memang sinergi itu memang harus perlu. Dan kemudian seperti apa sebenarnya Pak dukungan yang real dari komite, kemudian bersinergi dengan wali siswa itu seperti apa terhadap program madrasah? Begitu. Ya, terima kasih. Jadi sinergi itu tentunya kita awali dari belajar saling memahami, saling memahami antara kami pengurus komite, mitra madrasah dengan orang tua. Maka kita awali dulu dengan kita berkomunikasi dengan madrasah, dengan mengikuti berbagai kegiatan di madrasah, termasuk di dalam penyusunan kurikulum sebagai pedoman kita untuk membangun karakter anak-anak kita ke depan, di dalam menyusun RKAM, termasuk kemarin juga kami diundang di dalam uji publik, ini sangat bagus, sehingga dari program-program itu kita bisa memahami dan kita sampaikan kepada orang tua ketika di dalam rapat-rapat komite. Dan ini menjadikan antara orang tua dengan madrasah dan juga pihak komite itu terjadi kesepahaman sehingga memahami apa yang akan menjadi arah kebijakan di madrasah ini di dalam membangun karakter anak-anak kita ke depan. Dan ini sudah kita laksanakan dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Alhamdulillah sudah bersinergi dengan bagus tentunya ya Pak ya. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik, orang tua dengan pihak komite dan juga madrasah. Jika ada masukan langsung kita sampaikan, kita koordinasikan, kita tindak lanjut. Oke, baik. Kemudian dari wali siswa seperti apa Ibu Ainun dukungannya terhadap program dari madrasah itu? Saya sangat mendukung sekali program yang dibuat oleh madrasah karena ini buat mengembangkan potensi siswa baik di bidang akademi dan non-akademi, dan banyak program yang dibuat sehingga anak-anak banyak memiliki pilihan, dan ini menjadi menarik karena anak-anak akhirnya akan memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, terus dan harapannya saya anak-anak akan berkembang pengetahuannya sekalipun soft skill-nya, yaitu dalam kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, memecahkan masalah, dan sehingga berpikir kritis dan berkepemimpinan dan beretika baik. Dan saya mendorong anak-anak untuk aktif melalui lomba-lomba dan organisasi, dan hasil yang diraih antara lain pengetahuan, pengalaman, dan juga potensi dan jaringan buat anak-anak kita yang kita sayangi, yang kita sayangi di madrasah ini. Luar biasa sekali ya. Tentu akan ada kebermanfaatannya begitu ya Bu ya. Termasuk untuk perilakunya itu juga ketika semua bersinergi, dukungan baik dari komite, wali siswa, kemudian madrasah bersinergi, tentu akan menghasilkan anak yang juga istilahnya maju untuk kedepannya, berperilaku juga yang akhlakul karimah tentunya. Nah, kemudian dari komite ini Bapak Harto, program apa yang sudah disusun nih dari komite untuk mendukung kemajuan dari madrasah? Yang pertama tentunya kita berikan masukan terkait dengan penyusunan kurikulum seperti yang sudah kita sampaikan tadi di dalam penyusunan RKAM. Yang ini yang terpenting adalah dukungan pembiayaan. Betul. Dari orang tua yang kita himpun. Karena apa? Kita sadar betul bahwa anggaran pembiayaan dari negara itu memang tidak mencukupi, sehingga kita mengacu pada regulasi yang ada. Tentunya kita bertindak juga atas pedoman regulasi yang ada, baik mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, tentang PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan, Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah, dan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3601 tahun 2024 ini terbaru, belum kita apal. Namun kami sudah membaca sebagai pedoman kita di dalam
pengelolaan organisasi komite maupun pembiayaan semua kita pedomani regulasi yang ada itu, dan ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan di madrasah. Di samping itu kami juga melakukan pengawasan madrasah ini terkait dengan pelaksanaan program, dan tidak kalah pentingnya seperti yang kita sampaikan tadi sesuai dengan tugas dan fungsi saya di kami ya. Fungsi kami di komite itu menerima aspirasi dari masyarakat, dari orang tua, dari peserta didik, baik saran kritik yang membangun untuk kemajuan madrasah. Dan program-program ini kita susun, kita adakan evaluasi setiap bulan, kita juga melaksanakan rapat pengurus komite untuk melihat capaian dan juga kendala yang dihadapi di dalam pengelolaan madrasah. Itu program-program yang sudah kami susun. Artinya sudah ada perencanaan, kemudian hingga sampai ke evaluasi yang dilakukan tiap bulan juga ya Tiap Bapak? bulan kita adakan evaluasi. Oh, luar biasa. Artinya kita ketemu setiap bulan. Di samping itu, kalau ada kegiatan tentu kami tidak harus menunggu 1 bulan, kami akan datang ke madrasah untuk melihat progresnya. Berarti sewaktu-waktu ini dari komite juga bisa hadir di madrasah begitu ya Bapak, untuk melihat program madrasah itu seperti apa begitu. Termasuk hadir saya hari ini kan, ini juga awalnya tidak ada program ya. Tahu ada undangan untuk datang. Betul sekali Bapak, dan saya ucapkan terima kasih juga Bapak Harto dan juga Ibu ya sudah hadir di sini di podcast Mandala Educast begitu. Kalau untuk responnya seperti apa Bapak untuk adanya podcast ini? Ya, alhamdulillah ini yang media untuk menyampaikan informasi di era digital. Karena di dalam mensikapi dunia digital memang kita harus bisa bersikap dengan bijak, bisa kita manfaatkan dengan baik. Semua hal-hal positif kita ambil, yang negatif sebisa mungkin kita minimalkan kan begitu. Ini sangat bagus untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Alhamdulillah mendukung sekali dari pihak komite ya Bapak. Kemudian dari Ibu seperti apa? Ini mungkin dari tema ini ya, tapi kemudian melihat adanya podcast ini seperti apa Ibu? Saya sangat bangga sekali ya. Ternyata semaju itu sekarang gitu loh. Jadi saya tidak menurut saya benar-benar memasukkan 2 anak saya di sini, di MAN 2 Sleman ini, dan hasilnya benar-benar terbukti, dan insya Allah anak saya besok ke depannya setelah selesai dari madrasah bisa sukses, paling tidak dari keluarga dulu, terus kedua lingkungan, masyarakat, dan kalau bisa mendunia. Amin ya Rabbil Alamin. Dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Terus satu yang saya 3 yang saya terus ke anak saya, soleh-soleha, punya attitude yang baik. Yang 3 sudah Dek, Mbak nggak macam-macam aja, udah syukur. Dan yang terakhir tuh kalau menurut saya doa kita ya Pak Ibu sebagai orang tua, yaitu anak yang tidak macam-macam dalam tanda kutip itu udah hal terindah bagi hidup saya. Dah itu aja yang saya minta. Betul sekali, dan terima kasih atas dukungannya Bapak dari komite dan juga Ibu selaku wali siswa atas program madrasah, khususnya adanya podcast ini begitu. Oke, kemudian tadi Ibu mengatakan ada 2 putra putrinya untuk masuk di MAN 2 Sleman. Tentu ini juga 2 itu kan menjadi pertimbangan, tidak mungkin kalau tidak dipertimbangkan begitu ya. Kemudian apa Ibu alasan Ibu untuk memasukkan pendidikan putra-putrinya di madrasah ini? Agar putra dan putri saya mendapatkan pendidikan pengetahuan agama, pengetahuan pendidikan umum dan pendidikan agama. Dan saya melihat madrasah memberikan pendidikan yang lebih. Gitu. Umum juga. Selain agama juga. SMA, ditambah agama. Jadi ada plusnya dari sekolah ya. Agama juga, umum juga. Gitu. Jadi itu yang saya pertimbangkan buat anak-anak saya masuk di MAN 2 Sleman ini. Kebetulan anak saya cuma 2 itu.
Mungkin nanti bisa ditularkan kepada saudara ataupun juga tetangga begitu ya. Bagaimana dengan madrasah atau Mandua Sleman ini seperti apa Ibu begitu. Dan memang betul agama kemudian pengetahuan secara umum didapatkan sekaligus, jadi sekaligus mendayung begitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian bagaimana nih Ibu berkaitan dengan program madrasah itu untuk pendidikan putra-putri Ibu itu seperti apa? Saya sangat setuju sekali. Itu di sininya makin berkembang. Karena dengan program madrasah, jadi kita bisa tahu anak-anak kita maunya potensinya mau apa. Misalnya kayak di sini ya, Saka anak saya yang nomor 2 itu Saka itu sangat potensi banget yang namanya riset gitu, penelitian. Dan dia kemarin udah pernah ikut lomba riset itu udah ke Jakarta, tapi mungkin belum ininya belum bisa menang, tapi ini sekarang insya Allah dia mau ikut lagi. Dan saya ada di program di madrasah ini, dengan ada programnya di madrasah sangat mendukung secara material maupun non material ya gitu ya. Pokoknya seenak-anaknya aja gitu. Terus ternyata si Saka saya bilang, gimana Dek? Udah mah adik enjoy kok, adik senang kok. Ya udah adik lanjutkan aja, mama sebagai orang tua cuma mendukung. Udah, semoga kedepannya adik sukses ya. Kalau apa-apa adik kesusahan ngomong sama mama ya. Enggak mah, madrasah sangat mendukung sekali dengan program yang adik jalani gitu. Adik sekarang lagi senang riset gitu. Ini lagi mau ikut lomba, mama doain aja ya pasti gitu. Ya, luar biasa. Memang apa ya istilahnya, anak itu juga tentu akan bahagia, senang untuk belajar tentu karena dukungan dari keluarga juga begitu ya. Dan ini dari pihak keluarga pun mendukung sekali, apalagi Mas Saka juga luar biasa aktif, kemudian cerdas Ibu gitu ya. Semoga nanti juga menjadi sukses, harapan kita semua ya Bapak ya. Begitu, tentu dari komite juga demikian gitu, berharap putra-putri yang masuk di Mandua Sleman ini juga nantinya akan sukses begitu untuk ke depan. Kemudian dukungannya nih Ibu, seperti apa untuk mendukung keberhasilan program dari madrasah ini? Seperti apa dukungannya? Dukungannya saya mendukung 100% secara material dan non material. Misalnya ini itu saya bilang contoh waktu itu kan Saka dikirim sama temennya berdua ke Jakarta. Madrasah tidak sepenuhnya mendanai ya, dan kita punya kesepakatan, oh ya nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa Dek, mama mendukung 100% gitu, yang penting adek udah ikut, terus didukung madrasah dan mama dan papa, terus kalau misalnya adek nggak berhasil nggak apa-apa, nanti besok coba lagi. Jadi saya juga sama madrasah juga punya kesepakatan, dan saya juga sangat mendukung program madrasah, biar kan tidak semua ya dana buat ini kan masih ada diposin sendiri-sendiri ya Bu ya, buat ini gitu. Jadi saya sangat mendukung sekali program tersebut. Semoga programnya ke depannya semakin banyak, dan anak-anak paling tidak biarpun nggak menang, ikutlah, ada nama kita lah di sana, di sana ya, di Jakarta ya, maksudnya di pusat ada nama kita di sana, dan dengan di situ nanti dia mengenal apa, dia dapat pengalaman, dapat yang namanya, oh ini namanya kerjasama, oh yang ini namanya jaringan gitu. Dari jaringan nanti kan ketemu tuh yang apa, misalnya oh sini kita kesulitannya apa, oh ternyata kita gagal kenapa ya gitu, kita ketemu nanti kan ketemu yang baru-baru tuh. Nah dari situ nanti ada kerjasama dan jaringan tersebut, kita kan nggak tahu ke depannya, malah tahu sudah selesai dari sekolah di madrasah ini ketemu lagi, iya kan, oh ternyata dulu pernah ikut ini ya, iya gitu. Pengalaman, menambah relasinya begitu ya Bu ya.
Ya kalau sudah sampai ke Jakarta berarti sudah menang ya, minimal di tingkat daerah ya. Betul Pak, betul. Iya. Kalau Jakarta menang berarti prestasi nasional gitu kan. Iya. Jadi bukan tidak menang, kalau sudah sampai ke Jakarta itu yang saya pahami pasti sudah prestasi di tingkat daerah. Iya, betul. Daerah prestasi di tingkat kabupaten. Gitu. Dari sekian ribu peserta didik, anak ibu masuk, itu luar biasa itu. Kemudian kalau dari komite seperti apa Bapak tanggapan termasuk salah satunya tadi terkait dengan pendanaan bahwa ternyata wali siswa juga mendukung begitu. Prinsipnya begini, jadi kami ini kan sebetulnya posisinya sebagai penghubung ya. Kebutuhan madrasah seperti apa, kesanggupan seperti orang tua seperti apa, yaitu yang kita pertemukan. Jadi dukungan memang sangat kami harapkan. Jadi kalau dari komite menyampaikan program-program yang kita peroleh dari madrasah, kita sampaikan seberapa pentingnya program-program itu, nah nanti orang tua lah tentunya yang akan memberikan dukungan. Dengan memberikan sumbangan sukarela ya. Di dalam ketentuannya bunyinya begitu. Di dalam falsafah Jawa juga ada istilah jerbasuki mawabio. Kalau kita ingin mencapai sebuah keunggulan, kebagusan, keelokan, ya pasti memang harus ada kos yang harus kita keluarkan. Karena sikap-sikap komite yang kooperatif ini yang kami sangat senang untuk bisa bekerjasama terus tentunya begitu. Iya, dan tentunya sebenarnya untuk kemajuan madrasah, kemajuan anak juga seperti itu ya. Tidak lain kan untuk itu dukungannya kembali kepada dirinya begitu. Oke, baik. Kemudian masukan dan saran untuk kita bersama Bapak seperti apa supaya bisa saling bersinergi untuk mencerdaskan putra-putri. Oke. Terima kasih. Sekarang ini kita menghadapi 3 tantangan besar. Tantangan pertama terkait dengan dunia digital. Yang kita tahu dampak-dampak negatifnya juga cukup banyak. Keluarga rusak juga karena aplikasi digital. Anak-anak pelajar juga terdampak aplikasi itu. Maka kita harus mensikapi itu dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut Profesor Nazir Wadusin itu dengan 3M. Jadi dunia digital ini harus pertama M itu kita memanfaatkan fungsinya. Jadi fungsi-fungsi itu sekarang tidak bisa kita tinggalkan. Kita tidak bisa terlepas dari dunia digital. Yang kedua meninggalkan madorotnya. Ini jadi sangat penting. Jangan sampai kita banyak mengajarkan pemanfaatan aplikasi digital, namun madorotnya tidak kita berikan kepada anak-anak, tidak kita tanggulangi. Ini jadi masalah. Maka madorot dari aplikasi digital itu harus kita sampaikan dan kita antisipasi betul agar anak-anak tidak kena dampak negatifnya. Yang ketiga, M yang ketiga itu melampaui fungsinya. Karena dunia digital itu makhluk jamadi ya, bukan makhluk insani. Tidak bisa tertawa, tidak bisa tersenyum, tidak bisa berkata dengan lembut, tidak bisa minta maaf, maka fungsi-fungsi kemanusiaan itu harus ada walaupun kita menguasai aplikasi digital sehebat apapun, maka tugas-tugas kemanusiaan harus kita laksanakan dengan baik. Sehingga di madrasah ini saya sudah memandang, melihat itu pemanfaatan digital itu sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Tantangan yang kedua, ini tantangan dakwah. Jadi sekarang ini juga perilaku spiritual itu meningkat. Maka perlu ada keseimbangan. Jangan sampai kebenaran yang mereka yakini itu menafikan adanya pendapat di pihak lain. Ini kalau tidak hati-hati maka akan menjadi anak-anak yang fanatik buta, tidak toleransi, bahkan berperilaku menjadi bisa menjadi teroris dan lain sebagainya. Apabila tidak hati-hati, maka perlu di madrasah ini selalu menguatkan pelajaran agama yang wasatiyah, yang tengah-tengah, yang berimbang, yang moderat, dan moderasi beragama ini harus selalu diterapkan kepada anak-anak kita. Tantangan yang ketiga, ini tantangan gaya hidup. Gaya hidup ya, anak-anak sekarang ini kan suka
niru-niru yang kebarat-baratan, westernisasi atau K-pop atau hedonisme yang sekarang juga baru banyak disorot ketika para pejabat publik figur ini sekarang banyak berperilaku hedonisme. Ini kan menjadi cermin buat anak-anak, maka anak-anak harus kita ingatkan gaya-gaya hidup itu tidak bagus dan seterusnya. Maka di madrasah ini kami juga sudah melihat penerapan profil pelajar Pancasila ya, P5 dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, itu yang harus dikuatkan betul agar pengaruh dari gaya hidup yang negatif, hedonisme, westernisasi, atau K-pop atau asosial ya sekarang, itu betul-betul tertanggulangi. Dan kami melihat di madrasah ini sudah berjalan dengan baik. Karena muatan pokoknya kan di madrasah ini pertama adalah penguatan ilmu agama Islam ya, dengan 5 mata pelajaran itu. Yang kedua, penguatan di dalam Al-Quran dan Hadis. Di sini ada program tahfidz dan bimbingan Al-Quran lainnya. Penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tadi spesifik ada tambahan riset dan seterusnya. Penguatan bahasa dan budaya di madrasah ini juga sebagai madrasah ramah anak, terus madrasah riset, dan madrasah inklusi ya, itu mensetarakan semua anak, baik yang itu berkebutuhan khusus maupun tidak, diberikan layanan yang sama. Dan yang terakhir itu penguatan di dalam olahraga dan seni. Itu selalu melihat di madrasah ini sudah melaksanakan itu dengan baik. Mudah-mudahan nanti 3 tantangan yang menurut yang kami pahami itu nanti bisa terselesaikan dengan belajar secara baik di madrasah ini. Oke, luar biasa sekali Bapak atas masukan dan juga sarannya. Kemudian kalau dari Ibu Ainun selaku dengan wali siswa, apa untuk masukan dan juga sarannya Ibu? Hampir sama, tapi saya cuma nambah sedikit ya. Ini karena Pak Harto udah panjang sekali. Itu kalau menurut saya udah bagus, luar biasa. Saya cuma menyarankan madrasah tetap memberikan program terbaik, dan kami selaku orang tua akan mendorong putra dan putri kami untuk memanfaatkan program tersebut. Dan karena itu penting bagi anak-anak kami sebagai bekal untuk kesuksesan dan bekal hidupnya di dunia dan akhirat. Dan semoga menjadi anak yang soleh, soleha. Amin. Amin. Dan terakhir Ibu, Bapak, apa doa dan harapan dari komite dan kemudian dari wali siswa untuk Mandua Sleman? Silakan Bapak. Mandala Lovers yang saya cintai dan saya banggakan semua saja dimanapun berada. Harapan kita semoga madrasah ini dapat memberikan layanan yang terbaik di dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kompetensi peserta didik agar menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, terampil, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oke, baik. Amin. Kemudian Ibu sebagai wali siswa, silahkan. Selamat siang semuanya, Mandala Lovers. Saya cuma menyampaikan buat Madrasah Mandua Sleman ke depannya terus semakin maju, semakin terkenal, bukan di daerah Jogja aja, ke nasional, ke Jakarta, sampai ke internasional, dan siswa dan siswi madrasah ke depannya itu juga sukses, menjadi jiwa yang mandiri, yang tadi saya senang banget itu yang jelas punya attitude yang baik, dan saling besok kalau udah selesai itu paling enggak tuh mereka jangan saling ego, wah ini saya udah berhasil, saya enggak, paling enggak mereka saya itu mau alumni dari ini nih tetap merangkul yang tidak sukses, ayo dirangkul nih, gimana nih yang nggak sukses, kita biar mereka setara dengan kita gitu. Jadi jangan ada kesenjangan antara alumni yang tamatan dari madrasah. Itu aja. Sekali. Memang peran alumni juga luar biasa begitu ya Ibu ya, untuk kemajuan di madrasah gitu. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Harto selaku dari komite, kemudian Ibu Ainun selaku wali siswa sudah hadir di siang hari ini di podcast Mandala Educast.
Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk sahabat Mandala Lovers di sana yang sudah menyaksikan di edisi ke-11 ini tentunya. Dan saya Sari mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman, pengabdi